الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص بعض عباده بالعلم والتقى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا نبيه المصطفى ووليه المجتبى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أهل الصدق والوفاء. Berziarah silaturahim di beberapa pesantren di Cirebon, di Babakan Ciwaringin, di pesantren Kempek, di pesantren Buntet, dan hari ini alhamdulillah bisa berkunjung ke Kuningan menghadiri Istighatsah Kubra yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama cabang Kuningan. Saya bersyukur karena kita semua warga Nahdliyin memang selalu bermunajat, meminta kepada Allah melalui istighatsah agar supaya bangsa dan negara ini dijaga, dan insya Allah Indonesia ke depan akan menjadi negara maju yang luar biasa, alhamdulillah, maupun batin. Indonesia juga tidak akan punah karena memang dijaga oleh para ulama. Memangnya Indonesia dinosaurus apa binatang purba yang nanti akan punah? Tidak akan punah karena Indonesia akan kita kawal terus sampai akhir hayat kita semua. Bagi Nahdlatul Ulama, NKRI adalah harga mati. Karena itu tidak ada pilihan bagi kita, seperti tadi kita ucapkan di dalam Mars Yalal Watan. Apa yang kita katakan di sana, warga NU sejak awal diajar, Indonesia negeriku, engkau Panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu, karena akan berhadapan dengan santri-santri Nahdlatul Ulama. Itu saudara-saudara sekalian pernyataan kita. Sejak awal NU memang mengawal NKRI. Ketika Indonesia baru merdeka, Agustus, September tahun 1945, Oktober 1945, penjajah datang lagi ke Indonesia untuk menjajah kembali. Andai kata tidak ada yang menggerakkan massa untuk melawan penjajah, Indonesia tinggal namanya. Indonesia, inna lillahi wa inna ilaihi. Kemerdekaan NKRI hanya berumur 2 bulan. Tetapi alhamdulillah ketika itu putra terbaik bangsa, salah satu putra terbaik bangsa, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, tampil membuat fatwa bahwasanya perang melawan penjajah hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Kemudian fatwa ini ditindaklanjuti oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian melahirkan apa yang disebut dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi jihad itulah yang menginspirasi lahirnya perang 10 November, karena semua perlawanan dilakukan oleh rakyat Indonesia, oleh santri-santri,
bahkan dari Cirebon juga semua datang ke Surabaya untuk bersama-sama. Bahkan menurut riwayat bahwasanya yang membunuh Jenderal Malabi sebagai komandan tentara penjajah yang datang adalah santri dari Cirebon, Jawa Barat. Akhirnya penjajah diusir dan 10 November dijadikan Hari Pahlawan. Sayangnya 22 Oktober yaitu lahirnya resolusi jihad dilupakan orang sampai 70 tahun tidak diingat orang. Akhirnya baru sesudah 70 tahun pada tahun 2 tahun yang lalu 2015 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Yang menetapkan Hari Santri Nasional adalah Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Terima kasih Pak Jokowi. Hingga santri punya Hari Nasional, berarti beliau mencintai santri. Alhamdulillah. Katanya Pak Jokowi itu tidak menyukai santri. Itu tidak benar. Saudara-saudara sekalian, kita akan terus mengawal. NU tidak hanya berdoa, tidak hanya berjuang secara kultural untuk mengawal NKRI, untuk menegakkan ajaran Islam yang benar, tapi NU juga siap memberikan kader-kadernya yang terbaik untuk ikut berada di dalam pemerintahan, mengatur, ikut membangun Indonesia yang kita cintai. Dari dulu sudah ada, sejak zaman Kiai Wahid Hashim dulu jadi Menteri Negara, Menteri Agama, Kiai Zainal Arifin menjadi Perdana Menteri, Dr. Kiai Idham Khalid menjadi Wakil Perdana Menteri Waperdam, terakhir adalah Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekarang saya juga diajak oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Semua warga Nahdien khususnya dan seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan nanti saya bersama Pak Jokowi terpilih di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April. Amin. Ya Rabbal. Mau mendukung? Sanggup? Siap? Yakin? Pasti? Janji? Alhamdulillah. Banyak orang bertanya, kenapa Kiai Ma'ruf Amin masih mau jadi calon wakil presiden? Padahal Kiai Ma'ruf Amin adalah Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Saya bilang sebenarnya saya nyaman jadi Rais Am, nyaman jadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tapi karena para ulama meminta saya, mendorong saya untuk mau menjadi calon wakil presiden, maka dengan sukarela, dengan bertawakal kepada Allah, saya siap menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan juga karena saya menganggap ajakan saya untuk menjadi calon wakil presiden itu penghargaan kepada Nahdlatul Ulama.
Pak Jokowi berarti mencintai Nahdlatul. Sudah lama NU tidak duduk dalam pimpinan nasional. Oleh karena itu, ketika saya nanti diajak, mudah-mudahan saya terpilih, berarti NU mulai berada di dalam pimpinan nasional. Besok saya berharap mudah-mudahan ada lagi tokoh NU yang jadi Presiden Republik Indonesia. Siapa tahu presidennya dari Kuningan. Amin ya Rabbal. Karena itu kalau ada warga NU tidak mendukung kadernya yang jadi calon, berarti NU-nya inna lillahi wa inna ilaihi. Itu NU kebangetan, karena tidak mau mendukung kadernya sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya juga menganggap bahwasanya dipilihnya saya menjadi calon wakil presiden berarti Pak Jokowi menghargai ulama. Betul? Pak Jokowi bisa milih wakilnya dari TNI, bisa milih wakilnya dari Polri, bisa milih dari politisi, bisa milih dari pengusaha, dari profesional. Tapi Pak Jokowi tidak milih mereka, milih saya yang dianggap ulama, berarti beliau mencintai ulama. Betul apa tidak? Ada yang bilang Pak Jokowi tidak suka pada ulama. Bohong. Wakilnya saja ulama. Ente bengong kali ya. Iya, kita tahu. Ada juga yang bilang yang harus dipilih yang didukung oleh ulama. Saya bilang dari dulu juga semua yang mau jadi presiden, wakil presiden pasti minta dukungan ulama, betul? Mau jadi gubernur, wakil gubernur pasti juga minta dukungan ulama. Jadi bupati, wakil bupati pasti minta dukungan ulama. Makanya ulama itu dianggap sebagai kayak daun salam. Tahu daun salam, Bu? Daun salam tuh kalau ibu mau masak pasti nyari daun supaya apa? Supaya wangi, sedap. Tapi kalau sudah mateng, yang pertama dibuang apa? Daun salam. Wabillahi taufiq wal. Begitu juga ulama, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Kalau sudah jadi wabillahi taufiq wal. Tapi Pak Jokowi tidak hanya minta dukungan dari ulama, tapi menggandeng ulama sebagai wakilnya. Gak keliru itu, bohong ya. Alhamdulillah. Ini juga dibilang bahwa saya dianggap mewakili Jawa Barat karena saya mempunyai darah dari Jawa Barat, dari Maulana Syarif Hidayatullah, dari Prabu Siliwangi. Jadi saya mewakili. Jadi kalau dulu orang Jawa Barat diwakili oleh Pak Umar Wirahadikusuma jadi wakil presiden, sudah lama orang Jawa Barat tidak punya wakil presiden. Kalau sekarang boleh menjadi wakil dari Jawa Barat, berarti saya dianggap sebagai wakil Jawa Barat untuk menjadi calon wakil presiden. Kalau dulu wakil presidennya
dari Jawa Barat adalah jenderal, sekarang yang akan jadi wakil presiden adalah Jawa Barat yang ulama. Alhamdulillah. Kalau sampai ada orang Jawa Barat tidak mau memilih calonnya yang berdarah Jawa Barat, berarti Jawa Barat yang kabina-bina tuing. Kabina-bina siamah. Mudah-mudahan nanti insya Allah orang Jawa Barat 90% akan milih calonnya yang punya darah Jawa Barat. Makanya saya disebutnya juga Sunda Pituin. Katanya Pituin, artinya Sunda asli, insya Allah. Saya akan membantu Pak Jokowi untuk membangun Indonesia maju. Saya optimis bahwa Indonesia akan maju. Betul atau tidak? Kenapa? Karena Pak Jokowi bersama Pak JK selama ini sudah meletakkan dasar-dasar yang kuat di dalam membangun bangsa ini. Betul atau tidak? Telah membangun landasan ekonomi yang kuat hingga tumbuh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang menggunakan satelit bertriliun-triliun yang oleh Pak Jokowi disebut unicorn, seperti Bukalapak, ya, apalagi Gojek, Tokopedia, dan 4 paling banyak di dunia. Dan kita harapkan juga sekarang tumbuh, yaitu perusahaan-perusahaan kecil yang menjadi perusahaan-perusahaan juga menggunakan online yang namanya startup, yang nantinya juga bisa akan menjadi unicorn, mulai berkembang dan bisa menampung tenaga kerja dan menarik investasi modal dari luar negeri. Untuk kesejahteraan, Pak Jokowi juga sudah memberi kita kartu Indonesia Pinter, betul? Ada nggak di Kuningan kartu Indonesia Pintar? Ada. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada, itu banyak orang yang tidak bisa sekolah, itu bohong. Betul apa tidak? Atau dia itu ngantuk, tidur, ya makanya bangun dia supaya tahu. Ada kartu Indonesia Sehat, 215 juta rakyat Indonesia menggunakan kartu Indonesia Sehat. Betul apa tidak? Yang dibayari bukan hanya orang miskin, tapi juga orang-orang sadikin. Tahu sadikin, Bu? Orangnya tidak miskin, cuman kalau sakit sedikit jadi miskin, namanya sadikin. Kalau sudah kerakit kena jantung, paru-paru, cuci darah, pasti kalau tidak dibantu oleh pemerintah, dia akan jatuh miskin, jadinya dia jadi sadikin. Supaya dia tidak menjadi sadikin, dibayarin oleh pemerintah. Alhamdulillah. Syukur apa tidak? Juga yaitu kartu Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan PKH. Di sini ada apa tidak? Ada, alhamdulillah. Itu yang miskin-miskin diberikan. Bahkan nanti Pak Jokowi nambah lagi kartu lagi, ya. Ada kartu sampai nanti mahasiswa
ada kartunya. Kemarin juga ada, cuma dipilih-pilih, yaitu melalui program yang diberikan. Nanti akan banyak lagi yang akan diberikan. Ada 3 kartu lagi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Indonesia maju adalah Indonesia dan melalui apa? Kuncinya sumber daya manusia, SDM. Sumber daya manusia ialah manusia Indonesia yang sehat, yang cerdas, yang produktif, yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Kenapa? Karena program Pak Jokowi dengan saya nanti yaitu akan meneruskan lebih jauh lagi untuk memberikan pembangunan dan perlindungan jiwa dan badan dan raga bagi seluruh warga bangsa ini sejak selama hayat, sejak dalam kandungan sampai dengan masuk liang lahat. Amin ya Rabbal. Kesehatannya, pendidikannya, pekerjaannya, sumber daya ini akan kita kerahkan, dan juga sosialnya, bahkan juga kebudayaannya. Oleh karena itu pantas kalau Pak Jokowi didukung oleh rakyat Indonesia untuk menjadi presiden kembali selama 2 kali jabatan, 2 periode. Betul apa tidak? Tapi sekarang memang hambatannya banyak hoax, banyak fitnah. Betul apa tidak? Di Kuningan apa ada apa tidak? Ada. Percaya apa tidak? Tidak, itu bohong. Bohong semua. Kemarin katanya di Karawang ada isu kalau Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin terpilih nanti tidak ada lagi orang azan. Nah, saya ini kiai tukang azan. Betul apa tidak? Oh, malah nggak ada azan. Itu bohong, itu fitnah. Katanya nanti nggak lagi ada terdengar suara orang baca Quran. Itu bohong. Kementerian Agama akan dibubarkan. Nanti LGBT, laki-laki boleh nikah sama laki-laki, perempuan sama menikah sama perempuan. Kitanya isunya begitu. Ini orang ingin merusak, mengacaukan negara kita, negara Indonesia, dan merusak demokrasi kalau kampanye dengan cara-cara yang tidak sehat. Betul apa tidak? Jangan kita percaya, itu namanya bohong, itu namanya fitnah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap yang benar pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Bisa sambil jempol ya, Pak Kiai supaya kan pegang supaya foto kita di KTP. Senyum dikit Pak, senyum ya. Kayak tidak akan gitu ya Pak. Terima kasih Pak Kiai, dimohon kembali ke tempat semula.
pesan kabar nih. Ada tuh. Tahan dulu, tahan dulu Pak, media Pak. Terus.